dicubit sama teman anaknya atau teman tetangganya, tidak mungkin kita diam. Pasti kita akan bela. Nah, begitulah Mami. Aku minta kepada Mami Yuli, perwakilanku dari Paris, Perancis ini, Mami. Aku minta bagaimana cara penyelesaiannya ini. Jangan terlalu, ibaratnya bahasa kita, base itu mauna-una. Dibiarkan semakin menjadi, dibiarkan semakin menjadi, dibiarkan semakin menjadi. Sepertinya kita ini dianggap nggak ada gitu, dihina-hina selalu diam, dipojokkan selalu diam, direndahkan selalu diam, dikotak-kotakan selalu diam. Kita ini bukan binatang, kita juga manusia. Jadi itu aku minta kepada Mami Yuli, Mami, tanganilah ini Mami. Jangan terlalu berlarut. Larut Mami, kita ini udah minoritas di antara rakyat Indonesia. Tunjukkanlah kita sebagai minoritas ini kreativitas kita, prestasi kita, keberadaan kita. Jangan hanya keberadaan kita hanya bikin hura-hura, bikin huru-hara, bikin keributan yang tidak menentu, baik pun di media sosial atau di dunia nyata. Bukankah kita ini juga dibutuhkan? Kita punya banyak keahlian yang kita bisa tampilkan di masyarakat. Jadi untuk apalah kita huru-hara di media sosial ini? Kalau untuk mencari keuntungan dengan huru-hara, karena untuk dapat endorse yang banyak, apa tidak bisa mencari uang dengan cara itu? Atau tidak ada jalan lain hanya dengan cara itu agar kita dapat uang di media sosial ini dengan huru-hara, dengan keributan, agar dapat endorse yang banyak, agar dapat follower yang banyak? Apakah dengan cara itu? Nih, saya minta tolong kepada netizen yang 453 orang penonton ini. Apakah memang kalian suka dengan keributan di media sosial ini? Sehingga kalian suka dengan tontonan gratis yang kalian tonton? Apakah memang seperti itu sifat-sifat dan budaya kita orang Indonesia? Emang kita itu didikan kita, budaya Indonesia, dengan di media sosial ini hanya kita mencari keributan agar kita bisa menonton, ada tontonan gratis yang kita tonton? Apakah tidak ada tonton yang lain yang lebih mendidik? Makanya aku dari kemarin itu aku minta tolong sama si Ajeng, tolong Jeng, bagaimana caranya kau jadi host, undang Miss Queen Indonesia. Tak perlu kita melibatkan Gaby Pesta atau yang lainnya. Ini suara dari kita di luar Miss Queen Indonesia. Saya tidak merasa untuk memberi tameng kepada Miss Queen Indonesia, tidak. Tapi saya bertindak sebagai saya seorang senior transseksual maupun transgender Indonesia ataupun waria Indonesia yang memihak dan memeluk anak kita dari segala bentuk rupa, dari segala nasib, dari segala takdir, dari segala kehidupan, maupun dia pemulung, maupun dia tukang ngamen, maupun dia hidup dengan kelas yang lebih tinggi. Bagi saya semuanya sama. Dia adalah kaum saya, anak saya, keluarga saya, dan gender saya. Jadi itulah aku minta tolong ke Mami Ming, bagaimana cara penyelesaiannya ini, Mami? Karena aku ini sebenarnya udah emosi, Mami. Kalau zaman dulu kayak kita zaman dik doang, Mami. Bukan aku nggak punya duit, Mami. Aku bisa keluarkan duit tabunganku, Mami. Aku bukan kaya, tapi Mami, tapi aku masih bisa melakukan sesuatu. Gimana tuh, Mam? Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya yang disampaikan oleh senior kita atau mendekat aku, yaitu Mami Wulan. Kalau saya sih sebenarnya begini berpikir ya. Kami ini kan bicara sih, aku tidak dalam konteks ini tidak berada di siapapun, aku sebagai orang tua. Jadi ini merupakan pelajaran yang sering terjadi di dalam kita, di mana kita lihat bahwa yang terjadi itu lagi. Jadi aku berpikir seperti ini. Jalan terbaik adalah kita bagaimana kemudian kita bisa saling berkomunikasi, itu paling penting. Iya, memediasi Mami, memediasi mereka. Mau nggak mereka dimediasi? Sekarang gitu, kalau kita memang mau supaya itu bisa terjadi, dengan jalan apa kita bisa bermeditasi itu? Karena orang-orang tersebut itu kan susah dihubungi. Iya. Mereka akan selalu menyembunyikan diri. Karena beberapa kali sudah kita upaya seperti ini, karena kita tidak mau istilahnya
bertindak sebagai seorang yang orang tua yang pilih kasih. Aku juga nggak Iya. mau seperti itu. Tapi bagaimana mereka kan bagian dari anak-anak kami. Seperti contoh si Sega, bukan tadinya juga sering ke rumah aku. Seperti Gaby Pesta juga sangat ramah sama aku. Seperti si Ajeng pun juga seperti itu, anak seperti itu suka ke tempat. Apalagi misalnya contoh Mbak Wulan juga teman seperjuangan kita dari zaman dulu. Jadi semua ini kan bagian dari keluarga. Yang harusnya tuh saling membuka bahwa aku punya kekurangan seperti ini, bagaimana apa mami bisa bantu solusinya. Atau misalnya contoh, membuka kesempatan lah setidak-tidaknya untuk follow known, WA-WAan ke mami ke, atau misalnya wulan-wulan ke teman-teman lain ke, supaya kapan-kapan kita bisa kumpul untuk bisa diskusi bareng kan, atau kopi-kopi dan sembari ngobrol. Itu dulu mesti yang kita lakukan adalah bagaimana meditasi dilakukan dengan pendekatan. Tetapi bagi saya dan saya rasa teman-teman yang ada di DKI Jakarta, terutama mereka pengurus-pengurus lain mau seperti itu. Tapi yang lain di sana itu mereka kan eksklusif, merasa dirinya bahwa mereka kan lebih dari segala-galanya. Itu mah bukan tandingannya kita, itu kan orang-orang tua-tua deh, gak perlu deh. Seperti itu yang memang harus kita perbaiki. Pola berpikir seperti itu tidak akan menguntungkan diri kamu sendiri. Suatu saat kamu akan kena tulahnya sendiri oleh ulah kamu sendiri. Itu yang harus diingat. Jadi siapapun dia, sejelek apapun dia, secantik apapun dia, sekaya apapun dia, atau semiskin apapun dia, kita ini semua bagian dari satu keluarga. Jadi kita harus bersama-sama ini saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Itu yang aku lihat yang memang harus kita klarifikasikan. Tapi meditasi yang kita Ajeng kah atau lewat siapa sih yang barusan aku lihat itu yang pakai selempang? Siapa? Cika anakmu juga itu betul. Oh, harus dibeliin kacamata kayak Mami Yulinta, dibeliin. Kalau aku bicara, kita sesama transpuan, kita sesama cari makan di Indonesia, kita sama-sama kita dilahirkan penuh kekurangan, ini kita mencari jati diri kita. Jadi stoplah mengkotak-kotakan sesama transpuan. Dampaknya bukan hanya untuk kalian, dampaknya banyak. Dampaknya banyak di luar sana. Coba pikirkan yang di bawah-bawah itu. Masalah pribadi kalian, masalah pribadi cukup, janganlah sampai ke kemana-mana larinya. Itu doang sih. Kalau masalah pribadi mereka itu urusan pribadi mereka. Cuman kenapa yang nggak kena jadi sasaran? Kita di sana itu berlomba loh. Bukan kita di sana itu mau aneh-aneh. Kita di sana itu mau cari keributan. Enggak, ke sana tuh berlomba. Kita susah payah, kita cari uang, kita pingin KGB buat acara itu buat terlihatnya transpuan Indonesia. Kalau kita tuh jauh dari diskriminasi ini, nggak malah yang membuat diskriminasi kita transpuan sendiri. Malu nggak sih jadi transpuan seperti itu? Aku di sini nggak ada ngomong masalah pribadi, masalah dia berantem sama si A sama si B, aku nggak ikut campur tuh. Cuman yang aku kesalkan, kenapa sesama transpuan tidak membela dengan haknya sesama transpuan? Cukup masalah pribadi kan, masalah pribadi kalian. Masalah kita masalah Ajang Gaby itu udah 17 transpuan yang nggak tahu menahu masalah pribadi kalian. Sampai kita dihina, dibilang kita inilah, kita itulah. Sedih loh Mami, kita di sana bukan lomba main-main, kita di sana butuh pengorbanan, banyak yang kita keluarkan gitu. Kita dididik menjadi lebih baik lagi. Tapi kenapa sesama transpuan menjatuhkan gitu? Nggak saling mensupport gitu. Maksudnya seperti itu sih. Selebih dari konteks mereka lagi nggak baik, itu urusan mereka. Itu yang disayangkan, itu yang disayangkan. Bukan nggak ada yang kok masalah mereka itu urusan mereka lah. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan kedua. Apa tanggapan senior-senior yang melihat ini jika ada transpuan yang memojokkan kegiatan positif transpuan, seperti terlaksananya acara Miss Queen, dan bagaimana solusi yang terbaik ke depannya? Langkah-langkah apa aja yang harus diambil oleh para senior? Silakan. Mami duluan lah, Mami Yuli. Mami dulu. Kalau aku seperti ini, karena ini sudah terjadi, itulah memang dalam konteks ini kan lomba itu kan memang mewakili isu yang akan naik di publik tentang keadaan kita transgender di Indonesia. Itu sangat bagus. Karena itu memang mengangkat harga dan martabat dan gengsi kita juga naik. Itu sangat bagus.
Tapi yang harus ke depan yang harus diperhatikan adalah kode etik. Kode etik itu kalau kita tidak paham adalah bagaimana kemudian kita ada basa-basinya atau kita itu ada istilahnya saling menginformasikan itu kepada senior yang lebih lama. Bukan berarti kami senior lebih lama ini kepingin supaya diagungkan atau dihormati atau tapi setidak-tidaknya ada konfirmasi. Itu yang harus diluruskan ke depan, jangan diulang lagi seperti itu. Bagaimana kemudian senior ini bisa dikasih suara untuk ikut mendukung. Setidak-tidaknya acara ini kan ajang dari kita yang memang aku lihat pesertanya juga keluarin biaya juga nggak sedikit. Karena di situ kan ada cucu saya tuh, si Cika itu ikut. Keluarin biaya sana dia. Itu Cika di hadapanmu itu, nah Cika di hadapan. Udahlah Cika, ntar mak beliin kacamata Cika dia. Iyalah, mak lu tuh memang mami lu ntar gue beliin kacamata Cika. Ini cucu mami ya, anak Lucky ya. Jadi ke depan sih saya berharap bahwa kalaupun misalnya ada konteks-konteks seperti ini lagi, kemudian ya panitia siapapun dia, mari kita bekerja sama. Bukan berarti kita juga pingin supaya kita harus istilahnya ikut di sana atau ikut ini. Setidak-tidaknya mungkin dari keadaan-keadaan seperti ini kita akan memperbaiki ke depan supaya mendukung bahwa situasi kita di Indonesia ini terutama itu kemudian bisa kita perbaiki secara bertahap dengan memperlihatkan kepada publik ternyata acara mereka juga tidak kalah dengan acara perempuan dan acara itu wanita. Intinya juga cukup bagus. Benar, yang Mami Itu bilang kita itu harapkan. benar. Ini yang Mami bilang itu masukan terhadap ajang Miss Queen Indonesia 2001. Mungkin manusia nggak ada sempurna, apalagi acara sebesar itu ada kurangnya sedikit mungkin Mami kan aku bilang kan. Tapi Mami, konteksnya di sini acara itu yang tadinya yang mungkin mendapat support malah di aneh-anehin yang aku dengar di YouTube. Kayaknya kita tuh kayak dia masalah pribadi yang nggak diikut campurin ke masalah itu, kenapa harus dimasalahkan gitu doang sih. Itu doang yang disayangkan gitu. Kalau tanggapan dari Mak, kalau tanggapan dari Mak Ulan di Paris ya, melihat Miss ini sangat baik sekali. Saya cuma menyarankan kepada Yayasan Miss Queen Indonesia yang dipimpin oleh Gaby Vesta Production. Seperti yang Mami Yuli bilang, untuk kedepannya memang ini kan ibaratnya dalam kehidupan itu kan ada proses. Dalam suatu keberhasilan itu ada proses. Dalam suatu hal yang kita mau gapai itu ada proses. Mungkin dengan proses seperti ini akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi dari Miss Queen Indonesia di pimpinan Gaby Vesta Production. Ibarat kita bahasa Jawanya tuh ibaratnya yang junior menyambangi senior, bagaimana kulo nuwunnya kayak gitu, bagaimana minta pendapat atau bagaimana solusinya buat acara lebih baik lagi. Ibaratnya kalau kita bahasa Indonesianya tuh berbahasa basi. Itulah etiket kita sebagai orang, etika kita sebagai orang Indonesia. Itu seperti yang Mami Yuli bilang bagus. Mudah-mudahan Gaby Vesta dan semua penyelenggara Miss Queen Indonesia kemarin mendengarkan ini. Ini kan adalah masukan, bukan kritikan sebenarnya, masukan dan nasihat untuk kalian semua agar bisa nanti ke depannya lebih baik lagi. Ada kita memegang kode etiknya bahwa kita bermasyarakat ini ibaratnya ada bagian-bagiannya yang harus kita tahapi. Ibaratnya kalau kita ke kampung ada RT RW-nya yang harus kita temui. Ibaratnya kalau kita ke tempat dusun ada kepala dusunnya deh. Ya begitulah seperti itu. Jadi kita tahu etika dan budaya kita sebagai orang Indonesia. Untuk menyikapi ada yang tidak suka dengan acara ini, jangan kau campurkan urusan pribadimu sehingga membawa nama kelompok dan kaum. Karena urusan pribadimu telah kau campurkan dengan kaum dan gender. Karena itu tidak bisa kau pungkiri, karena videomu sudah menyebar kemana-mana. Karena kau mengkotak-kotakkan, memburuk-burukkan, menghina-hina para kandidat-kandidat ini, itu bisa dipolisikan. Ada bukti, berjuta orang menonton di media sosial ini. Apa yang kau ucapkan, jangan mencuci mulutmu, jangan mencuci dirimu. Ada bukti dan kenyataan di media sosial ini yang tidak bisa kau pungkiri dan kau bohongi. Karena media sosial itu dikacur orang
direkam orang, disebarkan orang kemana-mana, yang bukan di tempat media sosialmu sendiri. Dan itu ada bukti. Ke kepolisian manapun kita tuntut, itu ada bukti nyata. Yang bagaimanakah? Kan ada hukumnya, Mami. Mami sebagai hukum. Ada kan hukumnya? Itu kan dianggap hukum apa itu? Yang menghina gender, menghina itu kan ada hukumnya itu. Di kementerian. Hah? Perbuatan nggak menyenangkan, Iya, perbuatan yang nggak menyenangkan itu ada kan, hukumnya ada. Aku lupa aja itu nomor berapa, tahun berapa dikeluarkan. Itu ada. Dan itu dia tidak bisa pungkiri, SJJ nggak bisa pungkiri. Karena itu udah menyebar kemana-mana. Boleh dia tidak suka dengan baby pesta, tapi jangan mengkotak-kotakkan gender-gender ini. Jangan menghina-hina kepribadian masing-masing. Urusan kau dengan baby pesta, urusan kau pribadimu. Tapi jangan kau campurkan dengan yang perlombaan Miss ini, karena itu sangat menyakitkan, Mami. Aku yang menonton dan mendengarnya sangat menyakitkan. Makanya dia masuk ke dalam inboxku berkata, ada apa? Kenapa ikut campur dengan kenapa mengurusi saya? Aku bilang, aku nggak mengurusi urusan dia ya. Di situ ada buktinya. Aku capture semua apa yang dia inboxkan kepada saya. Aku bilang kepada dia, kau sudah kelewatan, telah menghina gendermu, telah memburukkan gendermu sendiri. Kau harus ingat dari mana kau berasal. Kau harus ambil kaca dan berkaca pada dirimu sendiri. Kalau kau ingin jadi perempuan lah. Nggak usah lagi mengkotak-kotak-katikkan transgender, transseksual. Nggak usah kesebut dalam kehidupanmu. Jangan